tanggal kadaluarsa obat seperti ini bohong. Pasti kita menemukan obat seperti ini di rumah, lalu kita anggap biasa, baru lewat 1-2 hari pasti masih aman. Atau mungkin Anda berpikir bahwa tanggal kadaluarsa pada suatu obat itu cuma akal-akalan pabrik farmasi supaya kita konsumen itu beli lagi padahal obatnya masih ada. Tapi tunggu dulu, sebagai orang yang kerja di pabrik farmasi, saya akan bongkar satu rahasia. Bukan akal-akalan, bukan trik, tapi sains untuk membuktikan bahwa obat yang Anda konsumsi itu aman atau berbahaya. Mari kita bongkar. Oke, jadi apa sih bahayanya dari obat yang sudah kadaluarsa? Ini bukan lagi tentang obatnya itu menjadi manjur atau tidak manjur. Itu adalah pemikiran yang keliru dan menyesatkan. Setidaknya ada 2 bahaya utama dari obat yang sudah kadaluarsa. Yang pertama itu adalah degradasi kimia. Degradasi kimia adalah proses terbentuknya suatu zat aktif baru yang bukan saja tidak efektif, tapi bisa membahayakan Anda. Yang kedua adalah kontaminasi mikroba. Hal ini sering disepelekan untuk obat cairan, di mana ketika kita membuka segel obat pada tutupnya dan kita konsumsi, bakteri, jamur, atau mikroorganisme yang ada di sekitarnya atau di udara memungkinkan bisa masuk ke dalam obat kita, sehingga berkembang biak di sana menjadikan obat kita itu menjadi suatu sarang penyakit. Lantas, bagaimana suatu pabrik farmasi bisa segitu pedenya menentukan suatu tanggal kadaluarsa dari suatu obat secara spesifik? Proses itu ada pada uji stabilitas. Untuk membayangkan uji stabilitas, Anda tinggal membayangkan kita memiliki ribuan botol sampel baru setiap harinya. Nah, ribuan botol sampel ini tidak kita simpan di rak biasa. Kita akan tempatkan ribuan botol ini dalam suatu ruangan untuk kita lakukan penyiksaan terhadap obat-obat itu. Di dalam ruangan penyiksaan tersebut, obat-obat ditempatkan dalam kondisi suhu dan kelembaban yang sangat ekstrim, serta dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bisa jadi berbulan-bulan, bisa jadi bertahun-tahun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penuaan suatu obat secara paksa. Nah, kemudian dari tim riset dan tim quality secara berkala terjadwal akan mengambil sampel-sampel obat baru tersebut untuk dibawa ke dalam laboratorium dan dilakukan pemeriksaan. Kegiatan ini adalah kegiatan harian yang sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Anda semua. Lantas, apa yang diperiksa di laboratorium terhadap obat-obat tersebut? Setidaknya ada 3 kategori atau parameter yang diperiksa terhadap obat-obat tersebut. Yang pertama adalah kandungan zat aktifnya. Apakah zat aktifnya itu masih sesuai dengan standar, atau sudah turun 90%, atau turunnya lebih drastis lagi. Yang kedua, itu adalah kondisi fisik obatnya sendiri. Apakah kondisi fisiknya berubah dari awalnya misalnya tabletnya putih mulus menjadi timbul bintik-bintik. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Yang ketiga, ini adalah yang paling penting. Apakah ada degradasi kimia yang terjadi pada obat tersebut? Seperti yang kita ketahui tadi, jika terjadi degradasi kimia, maka akan timbul zat aktif baru yang mungkin saja membahayakan Anda. Ini adalah kegiatan mahal yang tidak akan mungkin dilakukan oleh produsen ilegal ataupun produsen jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat. Ini adalah bentuk komitmen dari pabrik farmasi kepada Anda. Nah, dari data-data tadi,
yang sudah dikumpulkan, sudah dilakukan analisa, pabrik farmasi bisa sangat pede menentukan suatu tanggal secara spesifik dari kadaluarsa suatu obat, sehingga ini adalah janji ilmiah yang diberikan pabrik farmasi demi kesehatan dan keamanan Anda. Nah, setelah kita mengetahui rahasia tersebut, lantas apa sih yang mesti kita lakukan sebagai konsumen? Yang perlu kita lakukan adalah percayai tanggal pada label kalibrasi suatu obat, tapi lakukan verifikasi akhir menggunakan mata kita sendiri. Hal ini penting. Kenapa? Anda perlu tahu banyak hal yang tidak bisa dikontrol dan dikendalikan oleh pabrik farmasi, dari mulai obat itu keluar hingga sampai ke tangan kita sebagai konsumen. Nah, untuk menutup gap ini, kita sebagai konsumen perlu melakukan verifikasi akhir. Apakah ada kerusakan dari obat sebelum masa kadaluarsanya? Setidaknya ada beberapa tanda. Yang pertama, tampilan fisik. Teman-teman bisa cek apakah ada perubahan tampilan fisik dari yang biasa kita konsumsi, dari bentuk barunya. Contoh misalnya, kita bicara solida, tablet, kapsul. Apakah teman-teman menjumpai bintik-bintik atau sediaannya menjadi lembek? Untuk cairan, teman-teman bisa memperhatikan apakah ada keruhan yang terbentuk dalam cairan atau endapan yang tidak biasa Anda jumpai. Untuk produk-produk seperti salep, teman-teman perhatikan apakah fase minyak dan fase airnya sudah mulai terpisah atau ada gumpalan. Yang kedua, teman-teman bisa cek bagaimana aroma dari obat tersebut. Apakah tidak seperti biasanya? Nah, misal ada bau asam atau bau aroma baru yang timbul dari hal yang biasa kita jumpai, kita juga perlu waspada. Jadi dengan tanda-tanda tersebut kita melakukan verifikasi akhir apakah obat itu sudah rusak sebelum masa kadaluarsanya atau belum. Tips tambahan, jika kita akan membuang obat yang sudah kadaluarsa di rumah atau ada yang rusak, teman-teman perlu menghancurkan obat tersebut dan mencampurkannya dengan tanah dan kopi sebelum kita buang. Kenapa? Hal ini penting untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Contohnya misalnya gini, seperti ini teman-teman. Teman-teman punya tablet rusak. Jangan langsung dibuang dengan strip-stripnya tanpa kita gunting ke tempat sampah. Hal itu mungkin bisa dimanfaatkan dan berdampak resiko obat tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita perlu gunting dulu obatnya, lalu kita campurkan dengan tanah dan kopi, baru kita buang. Nah, itu adalah seluruh informasi dari video hari ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like dan di share ke keluarga atau kerabat untuk manfaat lebih. Dan jika teman-teman ada yang ingin dibahas seputar industri farmasi, obatnya, ataupun lowongan kerja dan segala macamnya, boleh tulis di kolom komentar. Kita akan bahas di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak terlewat terhadap topik-topik yang lebih menarik dan baru seputar obat dan dunia farmasi. Saya Ilham, apoteker industri farmasi. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. See you.